Raili Khairatin Nisa, NIM B2B0215101. Sini saya akan membuat video pembelajaran dengan menerapkan 8 dasar keterampilan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat ya anak-anak? Iya Bu. Hanya Rian? Iya. Suratnya ada? Ada Bu. Silakan dibawa ke sini. Terima kasih ya. Ini keterangannya sakit ya? Iya Bu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tes diagnostik lewat Google Form yang Ibu kirim lewat WA Group ya anak-anak. Iya Bu. Nanti silahkan masing-masing dari kalian mengisi tes diagnostik yang telah Ibu berikan. Siap Bu. Sebelum kita melanjutkan untuk materi pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah kata-kata mutiara agar kalian lebih semangat. Kata-kata motivasi itu adalah, jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Kata-kata motivasi ini berarti, jika kita tidak sanggup akan lelahnya, letihnya, beratnya, dan sakitnya belajar, maka bersiap-siaplah menanggung perihnya kebodohan. Karena orang yang belajar dan menuntut ilmu itu pasti merasakan lelah, letih, karena waktunya habis digunakan untuk belajar. Sehingga dia tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Sedangkan orang yang tidak mau belajar, maka dia harus sanggup menahan perihnya kebodohan, sebab orang yang bodoh tentu akan mudah dibodohi dan ditipu oleh orang lain karena dia tidak memiliki ilmu. Perihnya kebodohan ini akan kita rasakan dan kita tanggung sampai mati. Sedangkan penatnya belajar itu hanya sementara. Suatu saat nanti pasti kita akan menikmati hasil dari apa yang telah kita usahakan. Sudah siap anak-anak untuk melanjutkan materi pada pagi hari ini? Iya Bu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Memahami garis geometri. 2. Menentukan unsur KM suatu garis geometri. 3. Memahami deret geometri. 4. Menentukan jumlah suku pertama deret geometri. 5. Mengaplikasikan materi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran hari ini, kita akan menerapkan metode pembelajaran PBL atau Program Based Learning, di mana Ibu akan membentuk kelompok pada kelas ini menjadi 4 kelompok. Kemudian Ibu akan memberikan suatu permasalahan, nanti kalian bisa mendiskusikannya secara bersama-sama. Nanti setelah waktunya selesai,
tiap kelompok bisa mempresentasikan di depan. Untuk bahan ajar, Ibu akan mengirimkan ke WA group. Nanti silahkan dipahami, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Iya, Bu. Ini untuk kelompok pertama, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, permasalahannya. Ini untuk kelompok kedua, ini untuk kelompok ketiga, ini untuk kelompok keempat. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan yang sini. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan dulu. Untuk materinya silakan dibuka di WA group yang sudah Ibu kirimkan tadi dan ajarnya. Silakan kalau ada yang mengalami kesulitan boleh ditanyakan pada Bu Guru. Ada yang mengalami kesulitan? Ya, silakan. Rumus. Oh, ya, ini yang atas itu rumus SN ini digunakan untuk R yang kurang dari 1. Nanti kan R-nya itu dicari dulu. Jika ketemu, jika R-nya kurang dari 1, maka SN-nya menggunakan rumus yang atas ini. Kalau nanti R-nya sudah dicari lebih dari 1, nanti rumusnya SN pakai yang bawah ini. Paham Mas ini? Ya, silakan dikerjakan kembali, didiskusikan dengan temannya. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan kepada guru. Waktu untuk berdiskusi selama 10 menit ya anak-anak. Ya, Bu.
ke depan dengan permasalahan yang sudah didiskusikan secara kelompok. Saya perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan soal yang didapat pada kelompok saya. Soalnya adalah banyak kursi pada baris pertama di ruang sidang adalah 10 dan baris keempat adalah 80, membentuk deret geometri. Apabila dalam ruang ada 7 baris kursi, maka banyak kursi dalam ruang sidang adalah, karena tidak muat saya menghapus. Oh ya. Yang lain persiapan ya anak-anak. Ya, kelompok selanjutnya Diketahui A sama dengan 10, U 4 sama dengan 80. Yang ditanya A7. Oke. Dijawab U. Dijawab UN sama dengan AR pangkat N-1. U4 sama dengan AR 4-1. 80 sama dengan 10 kali R pangkat 3. 80 per 10 sama dengan R 3. 80 bagi 10 sama dengan 8 sama dengan R. Nah, 2 sama dengan R. Lalu untuk mencari S7, yaitu Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N min 1 kurung tutup per R min 1. S7 sama dengan 10 kurung buka 2 pangkat 7 min 1 kurung tutup per 2 kurangi 1 sama dengan 10 128 min 1 sama dengan 1270. Jadi banyaknya kursi dalam ruang sidang adalah 1270 kursi. Demikian hasil dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kelompok 2. Baik, ini kelompok 1, 2, 3, 4 sudah maju semua ya anak-anak? Sudah presentasi? Iya Bu. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini.
pada pagi hari ini adalah baris dan deret geometri. Baris geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya. Melalui perkalian dengan suatu bilangan. Jelas ya anak-anak, baris geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu disebut dengan R. R itu rasio. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Jadi rasio atau R itu rumusnya misalnya U2 per U1. Kalau U3 berarti per U2. Kalau misalnya U4 berarti per U berapa? 3. Tuh. Selanjutnya nilai suku ke N. Nilai suku ke N atau UN dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan menggunakan rumus UN sama dengan A R N min 1. Jadi UN itu suku ke N. Misalnya U3, jadi suku ketiga itu rumusnya A dikali R pangkat N min 1, dimana
itu banyaknya suku. Kalau N itu banyaknya suku. A itu suku pertama, R itu rasio, N itu banyaknya suku. Selanjutnya, selanjutnya tadi udah barisan, sekarang deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N. Barisan geometri dapat dihitung dengan rumus. Lihat dulu deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Rumusnya deret Sn. Sn itu A dan kurung 1 min R M per 1 min R dengan syarat kurang dari 1. Dan yang satu Sn A Sn min 1 A min 1 dengan syarat R kecil. Nah, jadi rumus dari deret geometri itu Sn A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R dan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Sebelum Ibu lanjutkan lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Oh ya, silakan Mbak Rani. Maksud dari R kurang 1 dan R lebih dari 1 itu apa ya? Oh, untuk syarat ini ya? Iya. Nah, ini. Sebelum mengerjakan Sn ini, sebelumnya kita nanti kan mencari R-nya dulu, rasio yang tadi itu. R tadi rumusnya apa? Misalnya U2 per U1. Nah, nanti jika R-nya sudah ketemu, jika nilai R-nya kurang dari 1, nilai rasionya ini kurang dari 1, berarti rumus yang kita gunakan itu yang atas ini. Sedangkan kalau setelah kita mencari rasionya ini ketemu, lalu R-nya itu lebih dari 1, kita pakai rumus Sn yang bawah ini. R-nya kurang dari 1, itu berarti misalnya setengah, itu kan kurang dari 1. Sepertiga itu kurang dari 1, berarti nanti pakainya yang atas ini. Kalau R-nya lebih dari 1, berarti misalnya R-nya itu ketemunya 2 atau 3 atau 4, itu nanti pakainya rumus yang bawah ini. Sudah paham? Paham, Bu. Baik. Jadi materi pada pagi hari ini adalah garis dan deret geometri. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri pada pertemuan pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup. Ibu akan memberikan penguatan pada
pembelajaran hari ini. Coba baris geometri apa anak-anak? Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Betul. Untuk mencari UN baris aritmatika rumusnya apa? UN sama dengan AR pangkat N min 1. Ya, betul. Kalau mencari R-nya, rasionya, R-nya itu rumusnya misalnya U2 per 1. U1, betul. Kalau deret geometri rumusnya apa? Tadi. SN sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Ya, Lalu SN sama dengan A R pangkat N min 1 per R kurang 1. Ya. Itu nanti melihat nilai rasionya dulu ya. Nanti bisa pakai S-nya yang itu yang kurang dari 1, R-nya atau yang satunya lagi R-nya lebih dari 1. Baik, sudah paham ya untuk materi pada pagi hari ini? Paham Bu? Masih semangat? Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu untuk materi baris dan deret geometri. Baris geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu disebut R atau rasio. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Nilai suku ke N dari suatu baris geometri dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan A R pangkat N min 1, di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, dan R itu rasio, sedangkan N itu banyaknya suku. Untuk rasio tadi itu rumusnya misalnya U2 per U1. Sedangkan deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai dengan suku ke N barisan geometri yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus jika R-nya itu kurang dari 1. Tadi rasionya kalau sudah dicari dengan menggunakan U2 per U1 atau U3 per U2 itu, jika R-nya itu kurang dari 1, maka rumus yang digunakan untuk mencari deret geometri adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat 2 per 1 per R, 1 min R. Jika R-nya itu lebih dari 1, rumus deret geometrinya itu menggunakan rumus yang Sn sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1. Paham ya anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Paham Bu. Untuk merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan mengisi angket yang telah Ibu kirimkan lewat WA group. Kalian bisa menilai untuk pembelajaran menggunakan metode PBL atau program based learning apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Kita bisa aktif, bisa lebih belajar interaktif ya anak-anak jika menggunakan metode PBL. Iya Bu. Lalu untuk mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan soal, silahkan dikerjakan untuk dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ini soalnya. Lalu silahkan dipelajari bab selanjutnya untuk pertemuan ke depan, yaitu bab 3 untuk materi peluang. Silahkan dipelajari anak-anak
biar pembelajaran yang akan demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini berkah, bisa manfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Tetap jaga kesehatan agar besok bisa kembali bersekolah untuk menuntut ilmu. Demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.